Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliatun Nikmah, NPM 062015641, kelas 3B, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di video kali ini saya akan menjelaskan penyakit yang ditularkan melalui air atau waterborne disease, mata kuliah epidemiologi penyakit menular yang diampu oleh Bapak Dosen Jaya Maulana SKM Menkes Epid. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran sangat mendorong para tenaga ahli mengadakan riset terhadap berbagai macam penyakit, yakni penyakit menular. Penyakit menular ini merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit ini disebabkan oleh transmisi infeksius agent atau produk dari reservoir ke orang lain. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap terjadinya suatu penyakit. Salah satu penyakit tersebut yaitu penyakit yang ditularkan melalui media air atau yang biasa disebut dengan waterborne disease. Nah, apa sih waterborne disease itu? Waterborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui air merupakan penyakit yang ditularkan secara langsung melalui media air minum, di mana di dalam air minum tersebut mengandung kuman patogen. Contoh penyakit dari waterborne disease ini ada diare. Diare merupakan penyakit yang menjadi penyebab kematian di dunia dan memiliki angka kejadian paling tinggi di negara berkembang. Menurut WHO, diare merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk serta perubahan konsistensi tinja yang lembek menjadi cair dengan frekuensi buang air besar yang lebih dari biasa, yakni 3 kali dalam sehari. Penyakit ini sering terjadi pada balita dan bisa mengalami 1-3 periode atau episode yang berat. Diare diklasifikasikan menjadi 3, yaitu diare akut, diare kronik, dan diare persisten. Media penularan penyakit diare biasanya melalui tangan yang terkontaminasi penyakit, menelan makanan yang sudah terkontaminasi atau makanan sapihan dan air, kurangnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, pencemaran air oleh tinja, dan tidak memadainya penyediaan air bersih. Faktor resiko yang mempengaruhi kejadian tersebut meliputi faktor lingkungan, faktor gizi, faktor makanan dan minuman yang dikonsumsi, faktor infeksi, faktor sosial ekonomi masyarakat, dan faktor sosial budaya. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit diare meliputi 1. Menggunakan jamban agar menurunkan resiko penyakit tersebut. 2. Menggunakan air bersih yang cukup. 3. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 4. Menyediakan sarana pembuangan air limbah. 5. Penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah yang baik. Dan yang keenam, pemberian imunisasi campak pada balita. Nah, ini merupakan distribusi frekuensi kasus diare yang ada di Indonesia pada balita tahun 2010, mulai dari umur 0 sampai 59 bulan, dengan jumlah 194 dan proporsinya mencapai 100. Adapun upaya pengendalian nasional dan internasional penyakit diare. Pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengendalian penyakit diare. Yang kedua, meningkatkan SKD dan penanggulangan KLB diare. Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi. Keempat, melakukan penanggulangan kejadian luar biasa dan surveillance epidemiologi. Kelima, mengembangkan pedoman dalam kejadian suatu penyakit diare. Yang keenam, melakukan rangkaian kegiatan penelitian pada penderita diare sesuai standar. Dan yang terakhir, meningkatkan tata laksana penderita diare yang baik dan benar. Contoh selanjutnya dari penyakit waterborne disease ini ada demam tifoid. Demam tifoid merupakan jenis penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Bakteri Salmonella typhi ini mempunyai 3 antigen yang sangat penting, yaitu antigen O, antigen H, dan antigen V atau antigen K. Penyakit ini terdapat pada saluran pencernaan yang memiliki gejala demam lebih dari 1 minggu yang menyebabkan saluran pencernaan terganggu dan bisa berakibat pada penurunan kesadaran. Penularan penyakit demam tifoid. Penularan dari penyakit ini bersumber dari penderita tifoid itu sendiri. Apabila penderita mendapat pengobatan dan sudah dinyatakan sembuh, tetapi di dalam air seni beserta kotorannya masih mengandung bakteri,
maka penderita ini dinamakan carrier atau pembawa penyakit. Selain itu, penularan juga bisa terjadi melalui 1. Konsumsi makanan dari luar atau bisa juga mengkonsumsi makanan atau minuman yang kurang bersih. 2. Mengkonsumsi kerang-kerangan yang bersumber dari air yang tercemar. 3. Sayuran mentah yang dipupuk dengan kotoran manusia. 4. Buah-buahan yang kurang bersih. 5. Jamban keluarga yang tidak memenuhi syarat. Yang keenam, membudidaya program imunisasi untuk demam tifoid. Faktor resiko yang mempengaruhi kejadian penyakit demam tifoid. 1. Faktor pengetahuan. 2. Faktor riwayat demam tifoid. 3. Faktor kebiasaan makan dan minum yang sembarangan. 4. Faktor kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. 5. Kebiasaan mengkonsumsi sayuran yang mentah. Adapun upaya untuk mengendalikan penyakit demam tifoid. Yang pertama, melakukan imunisasi vaksin yang dibuat dari strain Salmonella typhi yang dilemahkan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat. Ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Keempat, mendiagnosa penyakit sejak dini, yaitu meliputi diagnosis klinik, diagnosis mikrobiologi, dan diagnosis serologi. Yang kelima, mengadakan pengobatan yang cepat dan tepat. Yang keenam, pemberian antimikroba. Berikut merupakan tabel distribusi frekuensi kejadian penyakit demam tifoid pada balita di Indonesia tahun 2007. Pengendalian nasional dan internasional penyakit demam tifoid. Pertama, penyediaan air bersih yang cukup. Kedua, perbaikan higiene dan sanitasi lingkungan. 3. Melakukan penyuluhan kesehatan. 4. Meningkatkan tata laksana yang baik dan benar. Dari semua pemaparan pada kasus diare dan demam tifoid, kita diharapkan untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, selalu mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilakukan pemerintah, memperbaiki higiene, memperbaiki sanitasi lingkungan, dan selalu melaksanakan tata laksana yang baik dan benar. Itu dia pemaparan video tugas saya mengenai waterborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui air. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.